Hai semua teman-temanku yang terlove, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, keluarga sederhana 304 di sini. Nah teman-teman, sekarang saya akan pergi kasih tunjuk air mandi kami ya teman-teman. Sudah ada air mandinya. Katanya air mandinya cuman di belakang pondok kami. Itu pondok kami ya teman-teman. Itu pondok kami, tak jauh. Dan sekarang kita pergi ke tempat air mandi sekarang ya teman-teman. Nah, sekarang kita ke air mandi. Nasib baik ya teman-teman, ayam saya kami pindah tadi sampai sini. Saya langsung kasih lepas ya, tak diikat karena ayam saya tuh sudah jinak ya teman-teman. Jadi ayam saya tuh dari pondok sana dia datang kemari, datang berdiri situ karena ada orang berdiri sana ya teman-teman. Dia mau tangkap ayam hutan, tak tahulah, dia bawa satu ayam hutan. Dia ingatkan itu ayam yang saya punya ayam tuh, dia ingatkan itu ayam liar ya, tak taunya itu saya punya ayam. Lepas itu saya datang, suami saya panggil, dia panggil saya, ayamnya sudah masuk hutan. Lepas itu saya kemari sampai sini ya teman-teman. Saya tengok-tengok ya teman-teman, rupa-rupanya ada air teman-teman. Nih tadi adik ipar aku sudah kasih buat untuk mandi ya teman-teman, tempat untuk kami mandi. Nah ini dia sudah pasang ini biar kalau mandi ya teman-teman, letak baju ya, letak baju. Nah ini dia sudah buat tempat untuk mandi guys. Dan sekarang saya mau cuci ya teman-teman. Nah beginilah airnya ya teman-teman. Ini air jalan, tapi air ini kalau mandi lengket ya teman-teman, sebab kami duduk nih dekat dengan air laut ya. Dan air ini nanti kalau sore dia akan turun. Sebab pernah ya teman-teman, kami di depan sana air jalan macam ini juga. Dia kalau macam ini belum sore ya teman-teman, dia akan masih jalan. Tapi nanti kalau sudah sekitar pukul 8 macam itu, pukul 7 lah, dia sudah turun. Dia tak akan naik lagi. Dia tak akan jalan macam ini ya. Dia jalan-jalan tapi tak kuat. Ya teman-teman, ini airnya. Tempat mandi keluarga sederhana yang sekarang ya teman-teman. Ini bukan air gunung ya. Ini airnya pokoknya air laut ya teman-teman. Air ini campur. Air ini campur ya, campur air laut, sebab di sini dekat laut saja. Lagipun misalnya ya teman-teman, kami duduk ini pun mungkin duduk di atas air saja. Sebab kalau eksavator jalan, tanahnya goyang seperti apa namanya? Seperti gempa bumi ya teman-teman. Kita sekarang tengok air. Sudah tadi adik ipar aku sudah buat, jadi tinggal mandi teman-teman. Airnya memang bersih, sangat bersih ya teman-teman airnya. Tapi kalau mandi lengket ya, biasa ya teman-teman, air campur nih, air campur air laut ya. Jadi kalau mandi nih kena sabun, lengket guys. Sebab kami dulu pernah kerja dekat sini juga ya teman-teman. Jadi sudah tahu nih airnya memang air campur air laut ya. Jadi airnya dia jalan kuat, tapi nanti sore dia sudah tak kuat lagi ya guys, teman-teman. Jadi dekat sini sangat senang ya teman-teman, karena airnya cuman di belakang pondok. Nasib baik orang tuh buat longkang ya, dibuat longkang jadi ada air nih, lengket
lengket airnya ya teman-teman. Jangan berminyak-minyak. Dia lengket. Tangan saya tadi kena krim muka, jadi lengket juga. Kalau pakai sabun, dia lengket lah, tapi lengketnya tak kuat lah sebab air ini dia jalan. Tapi ya teman-teman, kalau korek dari tanah ya, dia tuh langsung lengket airnya sebab dia tak jalan seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau dikorek, buat airnya dikorek ya, nanti saya kasih tunjuk di depan sana, karena di depan sana tadi suami saya sudah korek air. Memang airnya langsung dia korek tuh langsung keluar air, dan air itu tak keruh ya, langsung dia bersih seperti ini. Tapi saya tengok sudah setengah ya teman-teman, tapi airnya keluar tuh seperti teh ya teman-teman. Nanti saya kasih tunjuk ke teman-teman airnya. Nah ini kalau air ini dia berjalan ya teman-teman, jadi dia kurang lengket lah. Tapi kalau macam yang suami saya tuh, dia dia korek tuh kalau mandi memang lengket lah ya teman-teman. Nah, ini airnya ya teman-teman. Jadi beginilah tempat mandi keluarga sederhana ya teman-teman. Kadang jumpa air dekat dengan pondok, kadang jauh ya teman-teman. Kadang perjalanan ya lumayan sampai belasan menitan, 20 menitan, tapi naik motor ya. Kadang di dalam pondok dekat kebun saja, kadang di ujung kebun ya teman-teman. Kadang ya naik motor, kadang jalan kaki saja pergi mandi ya teman-teman. Tapi bersyukur kami sebab di sini belakang pondok tuh ada air. Kalau di lain tempat pergi cari jauh-jauh. Nasib baik ayam saya di sini. Dia di sini ya teman-teman. Pokoknya dia berdiri di sini. Saya datang, saya cari dari sana. Saya nampak daluan airnya di bawah situ ya teman-teman. Saya nampak daluan dari situ. Saya nampak airnya dari situ. Lepas itu saya panggil suami saya. Ngam-ngam suami saya sudah balik ke pondok kan. Habis itu saya suruh dia panggil saya ayamnya sudah jalan jauh, jadi masuk hutan ya. Saya datang langsung nampak air, saking saya senang. Lepas itu saya langsung suruh suami saya datang membersihkan ya teman-teman. Langsung membersihkan airnya, bukan air ya, dia membersihkan jalannya, karena jalannya semak seperti ini ya teman-teman. Jadi saya suruh suami saya buat jalan, dia sapu-sapu jalan, jadi boleh lalu untuk mandi ya teman-temanku. Jadi lepas itu suami saya sekarang lanjut kerja lagi. Dan tadi adik ipar aku datang, dia pacak ini biar untuk mandi ya teman-teman, buat mandi. Dan sekarang saya tuh sangat bersyukur karena kami sudah ada air mandi ya teman-teman. Ini samping kebun, di kebun orang, kebun sawit, tapi tak terjaga ya, semak ya. Dia tadi tak potong kelapanya, tak potong, pokoknya tak dijaga lah ya teman-teman. Nampak dia tak jaga. Ini tak pernah lah potong nih sawitnya mungkin. Jadi kelapa sawit banyak. Nah kalau ini dipotong. Beginilah tempat tinggal kami yang sekarang ya teman-teman. Yang sekarang kami di sini ini dia dekat dengan sawit, sempadan dengan sawit. Depan sana pun dekat sawit ya teman-teman. Nah, ini dekat sawit tapi ada longkang ya teman-teman.
Airnya kuat. Airnya kuat. Tapi nanti sekejap lagi dia akan turun. Tapi turun tak apalah ya teman-teman. Nanti besok pagi-pagi kita bangun tengok dia naik kebalik seperti ini. Jadi sudah dekat air. Jadi saya boleh pagi-pagi mandi. Bangun pagi-pagi siap masak. Saya kemari mandi ya. Tapi kalau jauh sangat air, ya teman-teman saya tak adalah pergi mandi, terkecuali di dalam pondok. Masa airnya dalam pondok. Terkecuali airnya dekat dengan pondok atau di tempat kerja yang kebun itu ya teman-teman. Tapi kalau jauh dari kebun yang kami duduk macam ini ya, kalau jauh saya tak beranilah pergi mandi. Nah kalau dekat seperti ini, tak kisahlah dekat macam dekat belakang pondok kah, atau jauh dari pondok kah, janjinya tuh kebun itu yang kami kerja, begitu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tapi dekat macam ini memang saya tak malas lah nak mandi. Kalau panas-panas ya teman-teman, saya akan datang kemari untuk rendam kaki saya. Sebab panas ya teman-teman. Walaupun angin lancar sih anginnya di sini, tapi panas karena mungkin di duduk dalam terpal ya. Pondok kami kan pakai terpal ya teman-teman. Jadi panas banget guys. Tak sama macam duduk di rumah. Duduk di kebun ya teman-teman, kalau tak ada angin memang panasnya nyeri. Angin lah, angin takut nih sawit nih jatuh. Ntar lagi balik lah. Nah, ada sawit ya teman-teman. Saya mau cuci baju, tapi kok angin ya, jadi takut nih ada baju berapa helai. Jadi saya pengen cuci sebab saya saking senang ada air di pondok kami. Sering ku sebut pondok, sorry ya teman-teman. Airnya dekat dengan pondok kami begitu ya. Jadi saya saking senang, jadi saya kutip baju-baju yang ada kotor sedikit-sedikit. Jadi saya pengen mau cuci ke teman-temanku. Tapi karena angin, jadi saya takut sama nih sawit ya. Nampak ya teman-teman sawitnya. Dia bengkok ke sini. Jadi saya takut dia tumbang. Jadi saya akan balik dulu ke pondok saya. Nanti kalau tak ada angin saya akan pulang ke sini untuk menyuci ya teman-teman. Takut lah. Kalau saya ngam-ngam sih ke sini, takut tumbang pula sawitnya. Kemarin kami di sana ya teman-teman. Airnya jauh ya teman-teman, nampak yang hari itu saya kasih tunjuk ya. Tapi sampai sini senang ya teman-teman. Tadi saya ingatkan nak buat air dekat situ ya teman-teman, tapi saya jalan-jalan ke sini saya nampak air ini yang longkang ini yang agak besar sedikit ya teman-teman. Jadi kalau di situ kecil ya, lagi kecil, lagi susah lagi nak bersihkan ya teman-teman. Nah, kalau di bawah sana sedikit mungkin boleh lah. Tapi saya datang di sini tadi, saya lempar ayam saya, baru saya nampak ini. Saya suruh dia koreknya di sini ya teman-teman. Oke, nanti kita pergi sana ya teman-teman. Saya kasih tunjuk air yang tadi suami saya korek tuh. Airnya langsung air tuh langsung keluar ya teman-teman, banyak airnya. Habis itu saya tuh langsung, saya duduk di dalam, saya keluar lagi, sudah setengah. Tapi airnya berapa jam lagi saya tengok, 1 jam lah saya tengok lagi ya teman-teman. Saya tengok lagi ya teman-teman, airnya sudah macam teh, serupa teh lah. Nanti saya akan kasih tunjuk ke teman-teman ya. Tuh air yang suami saya korek tuh. Sama ya macam ini ya teman-teman. Airnya sangat bersih. Pokoknya bersih lah, walaupun mandi itu lengket. Janjinya kena air ya teman-teman. Nanti habis nak buat macam mana lagi. Nasib anak rantau duduk di hutan ya teman-teman seperti ini.
mandi apa adanya, makan apa adanya, tidur apa adanya, pokoknya semua apa adanya ya teman-teman. Jadi anak merantau jangan mengeluh ya teman-teman, apapun keadaannya tetap kena jalani ya teman-temanku. Kalau ya teman-teman yang lain yang merantau ya, semerantau ya seperti kami duduk di rumah tuh memang ya kerja di rumah atau duduk di sewa-sewa rumah ya. Ya, tahu kerja rumah tangga memang sih tuh duduknya ya teman-teman, mandinya pun mandi air pipe ya, selalu nampak kota-kota. Tapi kalau seperti keluarga sederhana sudah berapa tahun ya teman-teman duduk hutan ya. Kalau saya ya sekitar 9 tahun duduk di hutan. Nah kalau suami saya tuh mungkin sekitar sudah 15 tahun ya di hutan ya teman-teman. Dia yang duluan duduk di hutan, baru dia panggil saya kemari, jadi kami sama-sama duduk di hutan. Jadi mula-mula ya teman-teman saya masuk ikut suami saya duduk kebun, mandinya pun ini mending masih ada air ya, seperti ini jalan ada air ya. Dulu mandi air kalbet yang bertahun-tahun, puluhan tahun airnya itu tersimpan di dalam kalbet itu ya. Kadang-kadang ya teman-teman tikus mati di dalam, kita tak tahu, langsung mandi. Pernah ya teman-teman saya sampai kebun belum sampai 1 minggu, saya tak tengok itu air. Saya nampak airnya bersih, air karbet ya, yang air tersimpan tuh kan. Saya cuci rambut, naiklah itu tikus. Busuk pula tuh gelinya teman-teman. Nah buat macam mana, rambut saya sudah cuci, aduh. Sampai saya geli lah ya teman-teman, sampai rambut mau kasih botakin saja. Jadi lepas itu ya teman-teman, saya balik ke pondok dan saya cuci rambut pakai air itu. Bos ambil kan, kalau air minum ya teman-teman, air minum, masak, cuci piring, cuci sayur, pokoknya semualah itu bos bawa ya teman-teman. Nah cuman kami cari air mandi saja ya teman-teman. Jadi macam inilah susah cari air mandi, kadang ada kadang tak. Nah ini airnya teman-teman, perbedaan air longkang dan air korek. Airnya kuning serupa teh ya teman-teman. Ini baru korek ya teman-teman, baru korek dia langsung keluar air. Memang tadi airnya bersih ya, tapi 1 jam kemudian airnya jadi kayak gini ya, jadi kuning. Nasib baik di belakang sana ya teman-teman ada air, tak sia-sia. Tadi sebelum aku nampak air yang di belakang sana, saya pergi jalan kaki jauh-jauh cari air. Ternyata di samping kunci kami ini ada air ya. Terus suami saya lihat korek ini air, tak taunya airnya seperti ini. Nah, nampak di belakang sana, belakang pondok kami tuh yang ada air ya teman-teman. Yang tadi yang saya ambil tadi tak berapa jauh, padahal kami dekat longkang je. Tadi saya pergi sana pusing, datang sampai sini nasib ayam aku ke sana tadi kan, itulah saya nampak itu air. Kalau tak
Malam ini kami mandilah air ini. Ya teman-teman. Nampak ya teman-teman, mana nak mandi seperti ini ini. Ini lengket. Oke ya teman-teman. Sampai di sini saja, dan jumpa lagi kita di next video. Semoga kalian suka dengan video ini. Bye bye.